Selamat pagi Bim Bim. Halo, selamat pagi Mas Doni. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aku tuh ketemu kamu excited banget loh. Pecinta kucing mendirikan rumah singgah Claw sebagai tempat perlindungan bagi para kucing jalanan. Ada kucing jalanan ya? Iya betul. Kita fokusnya memang di kucing-kucing jalan. Iya. Bim, yang pertama apa sih yang menggerakkan kamu mendirikan rumah singgah Claw ini? Sebenarnya sih nggak ada tujuan awal ya, cuman rasa kasihan kok. Kita sering nolong kucing-kucing jalanan sakit. Jadi ada rasa nggak tega buat ngebalikin ke jalanan. Sudah kita obatin, sudah kita ini, akhirnya suatu hari ada kejadian, kita menyelamatkan pemulung itu tinggal di kolong jembatan dengan merawat 50 kucing dan 1 anjing. Saat itu kita relokasi, kita carikan tempat, kita juga nggak tega nih, udah nolong kita mau tinggalkan gitu kan. Kita harus memberikan makan, harus memberikan pekerjaan. Awal mula terbentuknya rumah singgah itu di situ. Dulu kita hanya penyelamat aja, selamatin, tolong lepas cari adopter gitu. Tahu-tahu dengan berita itu kemudian viral, orang-orang berbondong-bondong lah meminta bantuan gitu. Awal mulanya sih terbentuknya karena itu. Oke. Itu sekitar tahun berapa Bim? Maret 2017. Maret 2017. Iya. 6 bulan setelah organisasi saya bentuk. Oke. Kamu emang pecinta kucing banget sejak kecil? Dulunya hobi. Dulunya cuma sekedar hobi, kemudian berubah menjadi penyakit. Kalau hobi itu ada kalanya kita sekedar suka aja, iya milih. Bener. Jadi saya cuma suka ini aja jenis. Saya cuma suka jenis yang seperti ini, nggak suka semuanya. Karena kejadian itu, di luar sana ternyata banyak kucing-kucing yang penghobi beda sama pencinta ya. Kalau pencinta itu benar-benar totalitas dan dia tidak memilih kayak gitu. Akhirnya berubahlah di situ pelan-pelan, kucing ketabrak, kucing kecelakaan, kucing disiksa. Nggak tega, akhirnya sudah terjun. Akhirnya dulu juga nggak kenal namanya steril, nggak kenal namanya rescue kayak gitu. Iya. Penghobi sama pecinta beda. Penghobi itu maunya yang enak-enak aja ya Bim ya. Betul. Nggak mau susah. Maksudnya ada kalanya udah bosen, selesai gitu kan. Itu hobi kita. Dan mau berubah gitu, mau yang lain gitu. Kalau ini mungkin udah digerakkan kali ya semua. Jadi udah fokus seperti itu. Dari cuman 50 kucing sekarang udah 300. 300-an sekarang ya. 1.300. 1.300. Tadi kamu bilang 1.300 kucing. Tadi kamu bilang panggilan. Emang bener nih kalau nggak panggilan nggak jalan Bim. Betul. Apalagi dengan jumlah yang seperti panggilan itu juga kan melalui proses ya. Kita dibully massal, kita dihina di sosial media. Kok seperti ini, karena kita kan menggalang dana ya. Namanya kerja belajar. Dari bulian itu kita naik level, naik satu tingkat. Apa yang mereka bully kita benerin, apa yang mereka salah kita lakukan. Dalam artian ini nggak bisa gini, kita benerin gitu. Akhirnya satu-satu terjawab lah. Ya itu tadi butuh ekstra sabar. Kuncinya sabar sih. Kalau nggak sabar nggak kuat mental. Kayak kita sosial media itu jahat kalau kita nggak bisa melakukannya dengan baik. Bim, dibully. Heran orang sebaik kamu dibully. Misalnya apa? Ya elah ngurusin kucing dulu, gitu. Benar. Itu tadi. Aku dulu nggak tahu masalah breeder, masalah steril. Suatu hari saya kan aktif kerja di event organizer. Masih aktif juga sering nolongin. Suatu hari kucing pribadi itu sakit. Terus saya main posting aja, kan namanya hobi ya. Hobi aja, terus tiba-tiba ada yang ngasih saran, Mas coba aja buka donasi, siapa tahu ada yang mau bantu. Dengan polosnya saya tulis. Disitulah awal titiknya saya dibully masa se-Indonesia. Ya gitu. Dan tapi ada hikmahnya, saya jadi terkenal. Saya jadi dikenal semua orang kayak gitu kan. Siapa sih Bim ini breeder, open donasi, terus orang yang nolongin orang, kok dia buka donasi gitu loh. Tapi di situ titik baliknya. Ada hikmah saya bilang. Buat mentalnya sih. Hampir 6 bulan cepet banget. Tapi saya bukan tipe orang yang hanya meminta. Jadi saat sebelum
semuanya berjalan, saya cari mitra dulu ini. Mitra yang bisa bekerja sama, yang bisa menjadi sumber keuangan kita nanti di kemudian hari. Karena saya berpikir donasi itu hanya datang ketika orang mau memberi. Bukan kita meminta, terus kita memaksa, yang ada orang pergi gitu. Betul. Saya cari mitra dulu, jadi saya lakukan kegiatan sosial, terus itu orang-orang alhamdulillah datang. Mas saya ikut dong, saya ikut. Member aktif saya sekarang 5.200. Wow. Dan itu mereka berbayar ya. Kenapa? Member berbayar? Iya. Jadi mereka kalau mau jadi member aku harus bayar 120.000 per tahun. Kalau pengikut itu hampir 150.000. Cuman yang aktif saat ini, karena kita kehabisan kartu terus, makanya kita open member itu tertentu. Karena kalau dibuka setiap hari, ratusan yang masuk. Nah, Bim, ini aku agak tolong dijelaskan. Orang mau jadi member di Rumah Singgah Klau. Betul. Pertama, kegiatannya apa aja di Rumah Singgah Klau dan kenapa orang tergerak untuk jadi member? Yang pertama sih member itu kita orang yang join member kita pasti akan bantu dalam artian pengobatan klinik. Kita kan punya rekanan klinik di Jabodetabek. Terus kemudian, tapi poin member pertama itu kita ngajak orang, yuk kamu mau jadi member, berarti sudah ikut berpartisipasi membantu Klo untuk terus menolong kucing jalanan. Itu fungsi pertamanya. Yang kedua, ketika suatu saat kamu ketemu kucing atau suatu saat mau berobat, dananya minim, kita akan subsidi 20-50% dari keanggotaan itu. Dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Wow. Gitu. Kalau kemudian nggak bisa dananya tetap tercover, kita akan bantu dengan buka galang dana di antar member. Dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini, saya no hutang, alias tidak punya hutang di klinik manapun, karena fungsi member itu berjalan. Oh wow, ini istilahnya jadi kita nolong setiap hari gitu kan. Iya bener. Ini kayak MLM lah kalau dibilangnya, multi level gitu kan. Tapi dalam positif. Iya, dalam saling membantu ya. Betul sekali. Kamu kayak di Idola Semarang nih, Radio Idola Semarang, tagline-nya memandu dan membantu. Karena memang kita banyak kasus. Saya di tepatnya di Ungaran sih ada satu rekanan juga. Gitu, yang selalu saya arahkan gitu. Oke. Jadi di Rumah Singgah Klau ini kucing jalanan dirawat kira-kira begitu ya? Betul. Nah, kucing jalanan punya alur, kucing jalanan sakit orang bawa ke kita. Kemudian kita obatin, kemudian kalau dia sudah sehat kita open adopsi. Gitu. 1.300 itu tidak dalam satu tempat ya, kita bagi-bagi sesuai klasifikasinya, usia, kondisinya, dan tingkat kondisinya lah. Jadi yang sehat, sakit, anak kucing gitu. Itu dibedakan. Tapi Rumah Singgah Klau ini di Bogor satu kawasan, satu lokasi kan? Iya. Tadi satu desa ada 6 shelter. Gitu 6 shelter. Kemudian di Manado ada 1. Tadinya 2, kita udah tutup 1. Dan nanti itu kita akan pindahkan yang dari Manado ke Bali, karena utama kita di Manado dulu kan beli kucing, kita selamatkan kucing-kucing di Pasar Tomohon yang mau dibakar kayak gitu kan. Nah itu udah nggak ada kegiatan di sana udah hampir 1 tahun lebih. Jadi untuk menekan kos, kita kirim semua kucing-kucing itu ke Jakarta. Oke. Nah, baru-baru ini nih kamu terlibat dalam protes dan aksi damai menyikapi penembakan kucing oleh oknum prajurit TNI. Bisa cerita soal ini, Bim? Jadi kalau untuk laporan kekerasan memang banyak banget komunitas terus perorangan itu laporannya ke kita, karena kita memang fokus ke kucing ya. Setiap laporan kita akan respon dengan baik, termasuk kejadian di Bandung. Di Bandung itu ada salah satu pet lovers yang melapor ke kita. Kemudian saya tanya, apakah ini ada saksi? Apakah ini kejadiannya baru atau apa? Itu baru kejadian dan semuanya ada saksi. Baru saya naikkan ke sosial media. Karena kita tidak bisa menaikkan berita atau menaikkan semua laporan tanpa berdasarkan bukti atau saksi mata. Kalau cuma berdasarkan katanya kita akan lewatin. Kenapa? Karena tidak akan bisa diproses. Nah, di kejadian di Bandung ada semua lengkap. Saya naikkan. Kebetulan saya punya kenalan dan sering komunikasi dengan asistennya Pak Prabowo. Saya tanya,
Pak, ini ada salah satu anggota di SSK TNI yang melakukan penembakan kucing. Kemudian direspon, alhamdulillah pelaku langsung dipanggil ya gitu. Karena kejadian itu memang tidak semua tindak kekerasan itu tidak patut untuk dicontoh ya, kayak gitu. Pasti. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita sikapi tentang pasal 302 tentang alur hukumnya seperti apa kayak gitu. Oke, baik. Ini kalau Mitra Idola mau tahu lebih banyak, ada Instagram yang bisa dicek ya. Betul. Di mana di mention? Kalau kita sosial media kita di Instagram Rumah Singgah Klo. Oke. Di TikTok juga Rumah Singgah Klo. Paling besar sekarang di TikTok sih. TikTok ya, oke. Sama di fanspage juga sama Cat Lovers in the World. Oke, silakan Mitra Idola dicek. Anda kalau lihat-lihat nanti mungkin tertarik juga ingin bersama Bim Bim membantu makhluk Tuhan yang kurang beruntung itu ya Bim ya. Betul sekali. Bim, kalau kamu sendiri backgroundnya apa, Bim? Saya backgroundnya marketing. Saya bekerja di event organizer dan di beberapa kantor itu memang saya selalu sebagai marketing. Makanya ilmu-ilmu yang saya dapat itu saya terapkan di sini karena segala sesuatu itu kita tetap membutuhkan orang lain. Walaupun sekuat-kuatnya kita, sejago-jagonya kita, finance kita pun kuat, kita tetap namanya butuh mitra usaha. Itulah yang membuat Klo bisa menolong setiap hari. Jadi kita tidak pernah tidak ada tolong. Jadi setiap hari terima kucing. Oke. Setiap hari. Lahan juga dari cuman 600 meter sekarang jadi 1,2 hektar. Itu pun karena sponsor-sponsor tadi. Wow. Baik. Tetap Bim, sponsor. luar biasa. Bim, terakhir, sampai kapan kamu akan melakukan ini dan kekuatan apa yang membuat kamu akan bertahan terus nanti? Oke, itu juga yang selalu saya pikirkan karena kita tidak tahu namanya umur, kita tidak tahu namanya rezeki. Saya sudah mempersiapkan dalam artian saya sudah mulai, karena kita Klo ini saya bentuk sudah menjadi perkumpulan ya. Saya tidak bentuk dia dalam bentuk yayasan supaya di perkumpulan ini penerus-penerus saya nanti bisa berwirausaha di dalamnya, bisa bermitra gitu. Kalau yayasan kan kayaknya agak ada poin-poin yang tidak bisa dikembangkan gitu. Yep. Kalau perkumpulan saya lebih, ini organisasi harus dibuat seperti bisnis dalam artian bisnis yang terjun ke dunia sosial gitu. Yep. Jadi pengurus-pengurusnya itu bisa menghasilkan uang yang kemudian bisa disalurkan ke organisasi ini. Oke. Gitu. Wah, kamu visioner banget. Ini bertahan lama nih dengan konsep yang kamu. Karena kan penerus itu harus ada. Kita Betul. tidak tahu namanya umur. Itu namamu akan lekang abadi nanti. Bim Bim, pendiri Klau, Rumah Singgah Dan Klau. kita di sini sudah mendapatkan itu dan income yang kita teruskan ke situ. Oke, good to hear that. Senang Bim dengar cerita kamu. Semoga menginspirasi kita semua untuk bisa peduli dengan yang ada di sekitar kita dan berbuat sesuatu. Bim Bim, sekali lagi terima kasih bersama Radio Idola Semarang. Thank you, Mas Doni. Iya, siap Mas Doni. Sampai jumpa. Sampai ketemu. Ya, bersama dengan Bim Bim, salah seorang atau pendiri Rumah Singgah Klau. Ini adalah rumah singgah bagi kucing jalanan yang sakit di Bogor.